warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Tumayahu. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya ingin meresensi buku yang berjudul Laut Bercerita oleh Laila S. Hudori. Buku ini memiliki ketebalan 379 halaman, penerbitnya KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia, dan tahun terbitnya itu tahun 2017. Leila Salika adalah penulis berkebangsaan Indonesia yang lahir pada 12 Desember tahun 1962. Ia mengawali debutnya sejak masih anak-anak. Novel ini berisikan tentang sejarah masa Orde Baru pada tahun 1998, yang di dalam novel ini terdapat toko biru. Toko biru di sini itu hanyalah fiksi yang berkisah tentang Nezar Patria, Waluya, Jati, dan imajinasinya sendiri. Alasan saya memilih buku ini. Yang pertama, covernya. Covernya ini menggambarkan laut yang sangat indah, tapi di dalamnya memiliki kisah kejam. Yang kedua, judulnya. Judul yang menarik perhatian saya untuk membaca buku ini. Dan yang ketiga itu sinopsis dari belakang bukunya. Terdapat dua sudut pandang dalam novel ini. Yang pertama, sudut pandang dari Biru Laut Wibisono dan adiknya, Asmara Jati. Adapun sudut pandang dari tokoh Laut Wibisono bersama kawan-kawan aktivisnya yang ingin menyelesaikan visi dan tujuannya. Laut adalah mahasiswa program studi bahasa Inggris di Universitas Gadjah Mada. Dia sangat menyukai dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik buku sastra bahasa Indonesia maupun sastra bahasa Inggris. Laut gemar membaca buku karangan Pramudia Anantatur yang pada saat itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut fotokopi terlarang. Di tempat itulah ia bertemu dengan Kinan yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memperkenalkannya pada organisasi Winatra dan juga Wirasena. Setelah bergabung di organisasi Winatra, ia jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi bersama rekan-rekan organisasinya. Bukan hanya berdiskusi tentang buku saja, melainkan juga mereka berdiskusi tentang konsep yang akan mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah pada masa itu yang telah dipimpin oleh satu presiden selama 30 tahun lebih. Tan Laut tidak hanya berdiskusi dengan organisasinya saja, ia juga gemar menulis. Kerap kali ia menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Tulisan itu ia kirim agar dapat dimuat di media cetak harian. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator, penerjemah novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sebelum mereka melakukan aksi tersebut, mereka melakukan diskusi terlebih dahulu yang dikenal dengan nama diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula mereka mengetahui dan mengenal arti sebuah pengkhianatan. Diskusi Kwangju yang semestinya berlangsung baik dan lancar, namun justru terhambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Tidak ada dari mereka yang mengetahui siapa yang membocorkan diskusi mereka, tapi beberapa anggota mereka mencurigai Naratama sebab dirinya tidak tampak saat penangkapan dilakukan. Tidak ada yang mengetahui siapa yang membocorkan diskusi mereka, tapi beberapa anggota mereka mencurigai Naratama sebab dirinya tidak tampak pada saat penangkapan dilakukan. Itu hanya dugaan mereka saja. Belum ada yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Belangguan, Laut bersama rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Pacet dan ada juga yang ke Yogyakarta. Saat mereka berada di terminal bis, terdapat sekelompok orang yang mencurigakan yang mengintai mereka. Hingga pada akhirnya tinggallah Laut, Bram, dan Alex yang ada di tempat itu. Yang lainnya itu entah kemana. Alex dan Bram dibawa ke sebuah markas, seperti markas tentara. Mereka diinterogasi dengan pertanyaan siapa dalang atas aktivis yang mereka lakukan. Kemudian mereka dilakukan secara tidak manusiawi seperti disetrum, diinjak, dipukuli, dan lain sebagainya. Setelah 2 hari 1 malam, penganiayaan dan penyekapan pun berakhir. Kemudian mereka dibawa ke terminal Bungurasi, yang di sana terdapat kedua kakak Anjani yang sedang menunggu mereka. Kemudian mereka ditempatkan di sebuah tempat di Pacet, yang di sana ada teman-temannya yang menunggu mereka, Daniel, Kinan, Anjani beserta teman-teman lainnya.
Singkatnya, laut diringkus oleh sekelompok orang tidak dikenal, tepatnya pada tanggal 13 Maret tahun 1998. Mereka menjadi buronan sebab organisasi Winatra dan Wirasena dianggap berbahaya oleh pemerintah. Sebelum laut diculik, Sunu, Masgala, dan Narendra lah yang diculik 2 pekan lalu sebelum laut. Kemudian setelah laut diculik, Alex dan Daniel pun menghilang. Sementara sudut pandang yang kedua diambil dari sudut pandang Asmarajati yang merupakan adik laut. Terdapat kesan menyesakkan dada, yakni pada saat mereka melakukan acara makan malam atau mereka biasa menyebutnya dengan ritual makan malam yang mereka lakukan setiap hari Minggu. Pada saat itu ibunya menyiapkan makanan, sedangkan bapaknya menyiapkan piring untuk mereka. Setiap mereka melakukan ritual itu, mereka selalu menyisakan piring untuk laut karena mereka berharap laut akan kembali pulang dan bisa bersama mereka lagi. Asmara mendirikan lembaga khusus orang yang dihilangkan secara paksa. Ia mendirikan ini bersama teman-temannya, juga keluarganya, dengan besar harapan mereka agar kakaknya dapat ditemukan beserta 13 orang lainnya. Namun entah mengapa, pemerintah malah secepatnya menuntaskan peristiwa tersebut. Hingga akhirnya Asmara mendapatkan informasi tentang tulang belulang yang ditemukan di Kepulauan Seribu. Adapun keunggulan novel ini memiliki keunggulan cerita yang sangat menarik. Suasana di dalamnya seperti kita dibawa ke suasana pada saat itu, pada suasana masa Orde Baru. Adapun kelemahannya menurut saya banyak kosakata yang sulit dipahami dalam novel ini. Adapun amanat yang bisa saya ambil dari novel berjudul Laut Bercerita, yaitu berjuanglah kalian demi bangsa dan negara kalian. Buku ini saya sangat rekomendasikan buat kamu pencinta historikal dan juga buat para mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana, karena sejarah pada masa Orde Baru ini susah kita dapatkan di sejarah manapun, hanya ada di sejarah Indonesia. Itulah video resensi dari saya. Apabila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.